Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Abai Seventeen. Udah kayak channel-channel horor ya. Jadi di video kali ini gue akan ngomongin soal salah satu buku yang pernah gue baca, yaitu ini, Andalan Pemikiran. Karyanya Junisari yang diterbitkan oleh penerbit Alinea Media Pustaka. Sebelum kita masuk videonya lebih dalam, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di channel AB17 ini, dan dukung gue dengan cara like dan komen dan share video ini. Insya Allah di video berikutnya gue akan share-share lagi resensi dari buku-buku yang pernah gue baca. Baik, sebenarnya buku ini adalah buku hasil giveaway. Jadi beberapa bulan yang lalu penerbit Alinea membuat giveaway di Instagramnya. Dan alhamdulillah gue menjadi salah satu pemenang dari giveaway tersebut. Jadi kita akan bahas dulu cover buku dari Andalan Pemikiran ini ya. Di sini tulisannya besar, Andalan Pemikiran, dengan cover berwarna hitam. Di sini ada tulisan Andalan Pemikiran, dan A-nya ini ada seperti apa ya, tali buat bunuh diri. Karena buku ini membahas tentang sebuah seni merekonstruksi pikiran untuk tidak bunuh diri. Jadi singkatnya, buku ini menjelaskan tentang perjuangan hidup dan menjadi sebuah buku pegangan bagi orang-orang yang stres, yang depresi, yang mungkin kepikiran bunuh diri gitu ya. Di belakangnya juga ada yang menjelaskan buku ini tuh bahasnya apa aja. Kalau gue nilai ya, dari 10 covernya doang ya, ini 7/10 lah, lumayan. Oh iya, gue salut sama penerbit Alinea sebenarnya. Kalau lu searching di IG-nya gitu ya, search kepoin IG-nya, Instagramnya, Alinea tuh penerbit yang salah satu penerbit yang mempunyai cover-cover buku yang keren. Mereka membuat cover-cover buku yang keren. Dan buat yang belum tahu, Alinea adalah penerbit indie ya, penerbit minor. Jadi siapapun, termasuk kalian, bisa saja langsung bisa menerbitkan buku Anda sendiri melalui penerbit Alinea. Asal memenuhi syarat tertentu ya, tentu saja. Seperti tidak ada menyinggung sara, seperti tidak ada rasisme, dan yang lain-lain. Dan penerbit Alinea ini adalah penerbit yang menerbitkan buku non-fiksi dan fiksi. Jadi bukan fiksi doang, tapi non-fiksi juga. Dan ini adalah salah satu buku non-fiksinya. Oke, itu dari cover ya tadi ya. Kita buka, di sini ada perhatiannya. Di pertama, di perhatian ini pokoknya penulis bilang kalau buku ini tuh bukan sebagai pengganti dari psikolog, bukan sebagai pengganti dari psikiater. Bukan, tapi ini adalah hanya buku pegangan. Jadi kalau misalnya antum stres, depresi yang cukup berat sampai pengen bunuh diri, ya lari saja ke psikolog, kalau enggak psikiater, cari bantuan di mereka. Bukan hanya di buku ini saja. Buku ini hanya sebagai pembantu. Kalau kalian udah nggak berpikiran bunuh diri lagi, nah ini baru sebagai buku buat bangkitnya tuh bagus banget buku ini. Jangan lupa ini juga dikasih ini nih, dikasih penyanggah buku ya, apa namanya, kalau misalnya lu baca gitu kan, wah di halaman sekian nih taruh sini, gitulah pokoknya. Dikasih ini juga sama Alinea nih, bagus. Jarang-jarang loh penerbit buku yang ngasih kayak ginian. Terus daftar isi, nah daftar isinya lumayan ya, lumayan banyak tuh, lumayan komprehensif. Nah, ini di bab pertama, yaitu mengapa ingin bunuh diri. Di situ judulnya mengapa ingin bunuh diri gitu. Kita tuh ditanya, kenapa sih pengen bunuh diri gitu. Bagi orang-orang yang pengen bunuh diri ya. Bagi kalian yang nggak mau bunuh diri ya alhamdulillah, syukurlah, bersyukurlah gitu. Tapi kalau buat kalian yang pernah merasa pengen bunuh diri, saya cukup bisa empati lah terhadap kalian. Karena saya sendiri juga pernah berpikiran seperti itu, tapi berpikir doang ya. Tapi buat teman-teman yang depresi, stres yang parah ya, bukan stres biasa,
Itu ya saya mencoba buat bersimpati, berempati lah. Dan di bab pertama ini langsung nanyain kenapa sih pengen bunuh diri gitu. Kita tuh harus nanya sama diri kita sendiri gitu. Kalau kita bisa mikir kita pengen bunuh diri, kita tuh harus ngomong kenapa kita harus bunuh diri. Jadi bukan pengennya doang, tapi kita harus ada alasannya. Jangan-jangan alasan kita itu ya sebenarnya sepele gitu. Alasan kita pengen bunuh diri sepele gitu. Jadi kita harus ditanya sama diri kita sendiri gitu. Kenapa pengen bunuh diri? Di bab keduanya adalah merasa tidak berharga. Sebagian orang atau bahkan sebagian besar orang yang pengen bunuh diri merasa hidupnya nggak berharga kan. Tapi yakin nggak Allah nyiptain kita, Tuhan nyiptain kita, nurunin kita di bumi, nggak ada fungsi itu nggak mungkin kan. Pasti kita berfungsi gitu. Walaupun sedikit sekali, tapi kita berfungsi. Mau kita tinggal di pelosok daerah, mau kita tinggal di hutan, mau kita tinggal di Antartika sekalipun, kita pasti berguna. Walaupun kita tinggal di Antartika gitu, di bagian selatan bumi, kita tuh pasti berfungsi atau berguna bagi orang-orang yang tinggal di Islandia gitu, di Skandinavia gitu, yang di bagian utara bumi. Itu pasti sih. Itu pasti. Karena memang kebergunaan hidup kita tuh nggak kelihatan langsung gitu sama kita. Kita harus tunggu berapa hari. Oh, ternyata gua hidup hari ini berguna sama orang lain atau berguna bagi diri kita sendiri itu apa gitu kan. Jadi kita pasti ada gunanya. Lanjut ke bab 3 yaitu merasa tidak berguna. Kalau yang tadi tidak berharga, yang bab ketiga tidak berguna. Kita hidup pasti kita punya guna lah sama orang lain ya. Kita berguna bagi orang lain dan orang lain pasti hidup orang lain itu berguna bagi kita. Kehadiran Anda tuh sangat-sangat berarti bagi orang-orang yang menyayangi Anda. Mungkin itu orang tua, mungkin itu keluarga besar, mungkin itu sahabat-sahabat Anda, guru-guru Anda, teman-teman Anda, tetangga Anda, atau yang lain. Hidup Anda tuh berguna, bro. Hidup Anda tuh berguna, sis. Jadi jangan buang hidupmu untuk hal-hal yang nggak membuat lu berkembang gitu. Lu bunuh diri belum tentu lu bisa bisa berguna bagi orang lain, belum tentu. Bahkan karena lu hidup sekarang lah, karena lu nonton video inilah, karena lu berjalan di muka bumi inilah, lu berguna untuk orang lain. Itu sih. Terus di bab selanjutnya ada bab judulnya terluka sendirian. Seakan-akan menyindir kita sebagai pembaca gitu. Emang lu doang yang stres ngejalanin hidup. Emang lu doang yang depresi ngejalanin hidup. Seakan-akan gitu tuh. Tulisannya terluka sendirian. Bro, coba kalau kalian nonton ini di rumah sendirian, coba keluar rumah sebentar deh. Keluar rumah sebentar, lihat orang. Entah itu orang yang kalian kenal atau orang yang nggak kalian kenal. Coba lihat mereka. Emang yakin mereka nggak pernah stres di hidupnya? Lo nggak hidup sendirian, bro. Lo nggak pantas untuk berjuang sendirian, istilahnya gitu. Lo harus berjuang bersama-sama. Setidaknya berjuang bersama-sama dengan orang yang sama pernah berpikiran negatif seperti lo. Kita tuh berjuang untuk yang namanya lagi-lagi tadi, berjuang untuk berguna dan merasa berharga untuk diri sendiri ataupun orang lain. Lu nggak sendirian. Di bab selanjutnya, penulis Junisari menulis tentang pengalaman dia ke psikolog. Judul babnya pengalaman konsultasi ke psikolog. Jadi Junisari selaku penulis buku ini pastinya dia punya jalan hidup yang tidak mudah ya. Sampai-sampai dia membutuhkan psikolog untuk memperbaiki istilahnya kegundahan hatinya, entah itu depresinya, stresnya. Jadi penulis Junisari ini juga mengajak kepada kita semua yang memang membutuhkan psikolog gitu, ya yuk kita ke psikolog gitu. Entah itu dengan cara offline atau datang langsung tatap muka, atau bisa juga dengan online. Dan ini gue bukan dipromosiin atau enggak dibayar, tapi gue punya salah satu psikolog atau mentor
yang bisa ngebantu lo buat ngejalani hidup lebih baik, yaitu adalah 1%. Coba kalian buka di channel 1%. Nah, di situ banyak tuh mereka buka yang namanya mentoring, yang namanya konsultasi, yang namanya kelas online, dan yang lain-lain. Kalian bisa lihat di 1%.net atau kalian bisa cari sendiri lah di channel YouTube-nya, ada tuh 1%. Di selanjutnya, Junisari bilang cara berdamai dengan diri sendiri. Terkadang orang-orang memang berpikiran negatif seperti itu. Ya, salah satunya adalah nggak bisa atau belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Jadi kalau teman-teman sendiri gitu, kalau ngelihat teman kalian yang gagal, merasa gagal atau sedih, stres, depresi, kita sebagai teman mungkin udahlah bro, santai aja. Yuk kita makan yuk, ya kita jajan yuk, udah gue bayarin gitu. Atau udah sini cerita sama gue dengerin sampai habis, slow aja. Kadang-kadang kan kita sebagai teman seperti itu ya, care sama teman kita sendiri. Tapi kenapa kita nggak bisa care sama diri kita sendiri gitu? Kenapa kita nggak bisa care seperti kita care ke orang lain gitu? Seperti kita peduli ke orang lain gitu. Karena kita nggak bisa ngebelah dua gitu tubuh kita ya, untuk menjadi dua orang yang berbeda. Kalau gue punya tips gini, dalam pikiran kita sendiri, kita bilang aja kalau kita tuh udah dibagi dua istilahnya. Bagian yang positif, bagian yang negatif. Nah, bagian negatif ini kan kalau kita lagi stres, depresi, atau yang lainnya ya kita down banget, parah down. Apalagi kalau kita tuh nggak bisa ke psikolog, nggak bisa punya teman yang bisa ngedengerin, nggak bisa punya keluarga yang support gitu ya. Ya kita sendiri yang ngobatin gitu. Kita berdamai dengan diri sendiri. Dan sisi kita yang positif tuh ngasih tahu ke sisi kita yang negatif. Udahlah bro, santai. Hari masih panjang kok. Sebelum masalah ini datang kan lu santai-santai aja kan. Nah, kalau di dalam Al-Quran gitu ya, ada dalam surat Al-Insyirah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Di dalam kesusahan pasti ada kemudahan. Diulang-ulang tuh di Al-Quran. Jadi iya, kalau kita ngomong ke teman kita sendiri, yaitu kita sendiri sebenarnya, udahlah bro, santai aja. Santai aja. Bahkan lu bisa kok ngasih hadiah ke diri lu sendiri. Kalau lu gagal, kalau lu salah milih gitu, kalau lu salah ngambil keputusan gitu, udah hari ini kita hadiahin dulu untuk diri kita sendiri. Entah kalau misalnya lu suka makan hamburger, ya lu beli hamburger aja, sekali-sekali aja. Kalau lu suka misalnya jalan-jalan ke pantai, ya udah kita jalan-jalan aja ke pantai. Bumi itu bukan di rumah lu doang kok bro. Bumi itu nggak di RT lu doang. Kalau lu pengen sesuatu, ya jalanin aja dulu. Stresnya jangan diabaikan, jangan disangkal. Tapi kita seakan-akan memeluk diri kita sendiri gitu di dalam otak kita, di dalam pikiran kita. Udahlah bro, santai. Santai aja. Dan kita tuh terkadang hanya perlu menangis untuk menyesalinya gitu. Kita hanya perlu menangis, hanya perlu terisak-isak. Nggak perlu bunuh diri sebenarnya. Jadi lu coba lu nangis aja dulu. Damai aja dulu sama diri sendiri, ya enggak? Selanjutnya Junisari menulis tentang merasa tertindas. Mungkin teman-teman di sini pernah jadi korban bullying gitu ya. Pernah dibully secara verbal ataupun non verbal. Itu kan seakan-akan hidup kita ditindas gitu ya. Tapi ingat bro, ingat, coba pahami dulu. Kalau orang lain tuh nggak sepintar dan sebaik Anda dalam menjalani hidup. Memahami orang lain bukan untuk dia, bukan untuk mereka, tapi untuk diri lu sendiri aja dulu. Coba lu pikir misalnya orang yang ngebully lu merasakan stres yang lu alami, depresi yang lu alami. Mungkin mereka nggak bisa bertahan sampai lu sekarang. Dan mereka yang ngebully lu belum tentu bisa lebih kuat daripada lu. Jadi siapa yang tertindas sekarang? Lu yang merasa tertindas tapi lu masih kuat, atau mereka yang menindas tapi belum tentu dia sekuat lu gitu. Selanjutnya Junisari menulis tentang merasa kehilangan atas orang tercinta yang wafat. Kita semua mungkin sudah atau belum merasakan orang-orang yang kita sayangi wafat. Gua turut berduka cita, turut berbelasungkawa untuk teman-teman yang punya
mungkin orang-orang tersayang yang udah dipanggil ya, udah wafat gitu. Tapi ingat, hidup atau matinya orang itu di luar kendali kita. Hidup atau matinya orang lain itu di luar kendali kita. Kita nggak bisa mengendalikan, kita nggak bisa menghidupkan orang mati, dan kita nggak bisa mematikan orang yang hidup sebenarnya. Kita tuh nggak boleh ngebunuh orang gitu, nggak bisa dan nggak boleh. Apalagi ngebunuh diri kita sendiri, nggak bisa dan nggak boleh. Dan ingat, aku dan kamu akan mati nantinya. Dan mungkin orang-orang yang sayang sama kita, yang mungkin kita melihatnya sekarang mereka nggak peduli sama kita, tapi kalau kita pergi, mungkin mereka bisa nangis-nangis atas kepergian kita. Bayangin kalau misalnya lu bunuh diri gitu kan, lu udah mikir tuh, nggak ada yang peduli sama gua. Tapi pas lu bunuh diri, entah itu bagaimana caranya, lu ngelihat gitu, ternyata orang-orang yang selama ini yang kayak nggak peduli sama lu, tapi padahal dia peduli sama lu gitu. Mereka tuh support lu dari belakang, tapi lu nggak ngerasa aja. Itu kan sayang banget kalau lu sampai bunuh diri gitu kan. Terus ke selanjutnya adalah berdoa. Berdoa itu nggak usah dibilang lagi ya, memang awalnya bahkan berdoa harusnya. Berdoa tuh dalam semua kepercayaan ya, apalagi agama Islam gitu ya, itu pasti menenangkan. Doa itu sifatnya menenangkan, membuat hati damai, aman, tenang. Jadi jangan sampai kalian berpikir pengen bunuh diri padahal kalian nggak pernah berdoa, atau doanya kurang. Waduh, doa tuh memang mungkin punya studinya sendiri ya, mungkin punya penelitiannya sendiri. Kalau doa memang menenangkan jiwa gitu, menenangkan psikis kita. Jadi yuk doa aja dulu. Kalau doa sekali dua kali mungkin belum tenang, doa lagi, santai aja. Doa tuh kayak obat gitu ya. Obat kan belum tentu kita minum obat satu pil gitu kita langsung sehat, kan belum tentu juga. Kalau kita berkali-kali minum obat alias doa itu, ya insya Allah sembuh kok. Psikis kita sembuh kok, sembuh. Dan yang terakhir adalah terlalu memaksakan segala sesuatunya. Kita tuh terkadang stres, depresi, yang menyebabkan kita berpikir untuk bunuh diri itu sebenarnya ya karena kita lebih tinggi gitu, ekspektasi kita tuh tinggi banget gitu. Kita tuh memang harus dibutuhkan mimpi yang tinggi itu, keinginan yang tinggi gitu, tapi jangan terlalu tinggi. Lu kan hidupnya pengen bahagia kan, pengen banget hidup bahagia kan. Mungkin lu nggak perlu untuk bahagia yang tinggi banget gitu ya, ekspektasinya tinggi banget, padahal lu bisa aja bahagia dengan ekspektasi yang segini atau yang segini. Lagi-lagi kita mau bahagia, entah itu kita bahagianya dengan cara hidup seperti Bill Gates kekayaannya, atau kita hidup dengan kekayaan yang biasa-biasa aja gitu ya, itu kan kita bahagia lagi. Atau kita misalnya pengen hidup sebagai pejabat negara gitu, ya kan kita mungkin bisa hidup bahagia walaupun kita cuma jadi RT atau kepala keluarga. Lagi-lagi itu, balik lagi, mungkin itu ekspektasi kita ketinggian. Kalau kita ekspektasi kita ketinggian, mungkin kita harus menurunkan ekspektasi kita supaya kita punya semangat gitu. Kalau misalnya ekspektasi kita tinggi gitu, misalnya tinggi segini nih misalnya, ya kita pecah lah gitu ekspektasi kita, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kayak di game tuh namanya level kan. Misalnya kita level ke sini, ya kita level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. Nah, setiap level gitu kita kan kalau di game kan punya ini ya, reward ya, punya hadiah gitu ya. Ya kita hadiahin aja diri kita sendiri. Di level 1 kita hadiahnya ini, level 2 kita hadiahnya ini, ketiganya di level 3 ketiganya ini. Sampai level yang kita inginkan gitu. Jadi jangan sampai keinginan kita, ekspektasi kita, cita-cita kita tinggi banget, tapi kita tuh hanya melakukannya dalam satu level gitu. Kita langsung mau langsung segitu gitu. Ya mungkin kalau langsung ke situ, kita di sini aja udah ngap. Itu sih mungkin yang bisa gue sampaikan di video kali ini tentang resesi andalan pemikiran. Yang gue sebutkan di sini ya pasti lebih sedikit daripada yang ada di buku ini ya. Jadi kalau teman-teman pengen buku ini juga, jadi beli aja bukunya di Alinea Publishing atau Alinea Media Pustaka penerbitnya tuh. Cari aja di IG-nya ya. Oke, thank you buat video kali ini. Semangat buat kalian semua
buat kita, buat gua juga semangat. Terima kasih udah nonton. Silakan yang mau subscribe, like, atau share video ini supaya banyak yang nonton. Terutama share buat teman-teman kalian yang memang punya keinginan bunuh diri atau stres atau depresi. Silakan share video ini. Thank you for watching. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.